Kenapa panggil namanya, pendek banget namanya gitu kan, aneh gitu kan. Saya penasaran jadi pengen nanya ibu gitu. Pas nanya ke ibu cerita nih ceritanya. Gimana bu? Katanya. Jadi gini nak katanya. Jadi sebelum kamu lahir itu dulu, ya ketika mau lahir lah maksudnya. Ketika mau lahir itu keselamatan kamu tuh kayak nggak bisa dijamin kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di program SMK Santri Masa Kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program SMK Santri Masa Kini. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir salah satu santri kita. Nah ini terhitung santri yang belum lama hadir atau belum lama bergabung di Sohibul Quran ini. Nama beliau agak unik nih. Nah, uniknya di mana? Keseruannya di mana? Karena tadi sempat bincang-bincang di belakang, itu kisah-kisahnya seru sekali. Nah, coba kita ulas ya dengan santri kita ini, Bang Ufe. Ya. Assalamualaikum Bang Ufe, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bang Ufe, kalau boleh tahu asli mana nih? Saya asli Bangka. Asli Bangka? Ya. Oh, Bangka tuh masuk ke provinsi apa nih? Ya, provinsinya ya Bangka. Bangka Belitung itu ya? Ya, Oh, yang dimaksud Bangka Belitung itu ya? Lebih saya di Pulau Bangka. Oh, dari Bangka, oke. Kalau Bangka itu posisinya di mana ya? Lebih jelasnya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Bangka di mana gitu. Bangka tuh ya kayak dulu tuh pecahan dari Sumatera kan. Pecahan Sumatera, oke. Jadi sekarang ngebentuk provinsi sendiri. Nah, yang mana sekarang provinsinya namanya Bangka Belitung. Nah, saya tinggal di Pulau Bangkanya. Oh, di Pulau Bangkanya. Kan pulaunya dua nih, cuma masih cangkup dalam satu provinsi. Oke. Jadi yang Bangka dimaksud ya Bangka Belitung itu ya, cuma yang di Bangkanya. Oke, kalau usia sekarang usia berapa nih? Usia saya 23 tahun. 23 tahun. Berapa bersaudara? Saudaranya 5. 5 bersaudara. Bang Ufe sendiri anak keberapa nih? Anak keempat. Anak keempat. Oke. Kalau orang tua, alhamdulillah masih ada ibu bapak? Alhamdulillah orang tua masih ada. Alhamdulillah masih ada. Di Bangka juga atau di mana? Nah, masih tetap di Bangka juga. Oh, menetap di Bangka. Kalau tadi kan namanya Ufe ya? Iya. Ufe apa tuh? Ufe. Iya. Oh, jadi itu kalau di Bangka apa tuh? Kalau Jawa Barat kan misalkan Sunda sukunya. Kalau di Bangka apa sih? Di Bangka itu sukunya lebih ke Melayu sih memang. Melayu. Iya. Atau yang orang bilang apa tuh namanya? Bugis itu? Bugis? Nah, kami ini Bugis karena kami kan pendatang nih. Bapak ini pendatang, ibu juga pendatang ke sana. Nah, sekitar lama lah tinggal di Bangka. Ya, ikut berbaur lah sama orang-orang yang Melayu-Melayu di sana. Bahkan Cina pun ada juga. Nah, sekian lama tinggal di sana juga ya. Ya, nama tadi ya, nama Ufe gitu ya. Nama Ufe tadi. Itu kan nama dari asal Bugis ya, lebih ke Bugis memang. Yang mana artinya itu kalau Jawa kan kayak selamat gitu apa kan ya. Iya. Sedangkan Ufe ini ya sama juga selamat. Cuman mungkin selamat sama Ufe kan beda, kayak katanya itu beda kan. Selamat beda, memang selamat. Ufe ya Ufe. Jadi Ufe sendiri artinya ya selamat itu ya? Arti selamat. Oh gitu. Iya. Jadi lumayan unik nih. Namanya cuma 4 huruf ya? Iya, 4 huruf doang. U, P, U-P-E-K. U-P-E-K. Tapi untuk di suku Bugis sana manggilnya lebih pakai F. Pakai F. Jadi Ufe. Iya. Ufe gitu. Yang artinya selamat. Itu kenapa tuh? Kok namanya sesingkat itu? Mungkin ada kisah di balik itu? Nah, dulu pernah nanya ibu gitu. Nanya ibunya, oke. Iya. Bu, kenapa gitu nama saya dikasih nama Ufe gitu kan? Penasaran pasti kan? Penasaran banget kan? Ya aneh gitu kan waktu kalau di sekolah gitu, kenapa panggil namanya, pendek banget namanya gitu kan. Aneh gitu kan. Saya penasaran jadi pengen nanya ibu gitu. Pas nanya ke ibu cerita nih ceritanya. Gimana bu? Katanya. Jadi gini nak katanya. Jadi sebelum kamu lahir itu dulu,
ya ketika mau lahir lah maksudnya. Ketika mau lahir itu keselamatan kamu tuh kayak nggak bisa dijamin kayaknya ya. Oh gitu. Iya. Jadi ibu juga pun punya alasan sendiri ngasih nama UFO gitu. Aslinya ibu juga udah punya pikiran nama lain daripada nama itu. Oh, tadi udah punya persiapan nama ya? Iya. Siapa tuh? Hendra Cipta, Bang. Hendra Cipta. Oh, Hendra Cipta teman-teman, tadinya ibunya mau kasih nama Hendra Cipta. Lalu bisa jadi UFO tuh gimana? Bisa jadi UFO itu ya, tahu lah kan, kayak kalau ikut-ikut kayak nenek gitu kan. Nenek, oke. Ikut leluhur gitu. Percaya aja gitu kan. Jadi punya nenek nih. Katanya kalau kasih nama Hendra Cipta itu anak ini nggak bakal selamat gitu. Oh. Soalnya kayak ada pengaruh keselamatan saya itu kayak kecil banget, keselamatan saya buat depannya gitu. itu. Menurut nenek di keselamatannya ya. Iya, keselamatannya. Jadi ya usul nenek ganti nama UFO aja. Oh, jadi nama UFO itu saran dari nenek. Saran dari nenek. Oke, jadi supaya berharapnya Hendra Cipta ini sampai gedenya selamat gitu ya. Jadi berganti nama jadi UFO gitu. Dulu sekolahnya SMA atau SMK dulu? Nah, kalau sekolah dulu tuh lebih ke kejuruan ya, SMK. SMK kejuruan. Apa jurusan? Jurusannya agribisnis perikanan air tawar. Lebih ke perikanan memang. Perikanan. Budidaya. Biasanya kalau di sekolah tuh prakteknya ikan apa aja? Nah, kalau ikan ya kayak ikan air tawar, misal kayak lele gitu, nila, patin. Seru sekolah. Seru Bang. Seru ya. Seru banget. Apalagi kalau kita praktek itu ya. Apalagi kalau anak SMK pasti ngerasain tuh kayak kita praktek nih, ngerjain gini-gini, daripada kayak lebih di kelas gitu, nyatet gitu, lebih pusing di teori-teori gitu kan. Bikin kalau kepala tuh nggak sanggup gitu, lebih penting praktek aja. Lebih enak di luar lapangan lah ya, misalnya di lapangan lah ya. Iya. Jadi refreshing ya. Praktek-praktek seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, semenjak lulus SMK itu kemana abis itu? Nah, lulus SMK itu dulu kan pengen banget kerja itu. Itu sempat dapat sertifikat malah dari Bu Menteri Perikanan nih, Bu Susi. Bu Susi, Menteri Perikanan. Kelautan. Kelautan, ya. Oke, Bu Susi ya, yang ikut pengetesan itu, keahlian gitu kan. Jadi pengen kerja aja lah, karena kalau pakai sertifikat itu gajinya bisa double. Mantap. Itu bisa dapat sertifikat dari Menteri Bu Susi itu gimana? Ikut tes. Ujian kompetensi keahlian memang. Gitu. Daftarnya juga pakai biaya juga sih memang. Keluarin biaya sekian gini. Jadi bisa dapat sertifikat karena apa? Karena bagus kompetensinya. Iya, saya lulus di teori juga, praktek juga. Gitu. Alhamdulillah kan. Jadi kalau dengan sertifikat itu, ngelamar kerja, gaji double? Gaji double. Mantap. Mana itu kan panjang masanya, malah bisa diperpanjang juga lagi. Diperpanjang. Gitu, baik. Kita harus lanjut. Nah, pas pengen kerja, katanya demi dorongan, saya tuh nggak ngedaftar tuh. Tapi si dosennya ini, Abang Sumarnya ini yang kayak, yang ngekeh bantu gitu terus. Jadi dari awal sampai akhir pendaftaran tuh dia semua yang ngurusnya. Alhamdulillah waktu itu saya kuliah cuma sampai 2 tahun doang, 4 semester. Jadi sampai semester 4 aja? Iya. Ini unik nih, nggak daftar. Jadi gitu kisahnya ya? Iya. Jadi sempat 2 tahun di kuliah. Habis itu? Nah, mungkin nggak tahu ya, namanya pergaulan ya. Kita ada teman buruk, ada teman baik. Nah, betul. Cuman nggak tahu mana banyak baiknya, banyak buruknya. Iya. Nah, itu lagi ngobrol lah sama temen. Nah, temen ini berhubung temen ini dari lulusan pondok juga. Dia lulusan dari pondok Al-Fatah Temboro. Iya, dia nggak lulus sih, cuma kayak dia berhenti juga. Cuman lagi cerita-cerita gitu kan, bikin di dalam forum cerita kayak, mondok tuh gini. Terus saya bilang gini aja kan, saya mau mondok aja dah, kata saya bilang, capek sama dunia, saya udah puas banget, saya bilang kan, ngerasain ini, kata saya. Capek, kata saya. Kalau cuma gini, mending fokus akhirat dapat, dunia dapat, kata saya kan. Masya Allah. Ya, anak muda bisa berpikir seperti ini ya. Hidayah ya, Hidayah. Masya Allah.
Jadi waktu itu nelpon ayah gitu. Ya gitu ya. Saya mau bilang sesuatu gitu. Saya mau berhenti kuliah. Saya mau mondok aja, capek kata saya. Kalau cuma pikirnya dunia gitu. Ya memang sih kayak udah puas banget saya. Memang udah kayak kan sekolah juga pernah pindah-pindah gitu kan. Pindah sini, pindah sini, pindah sini. Jadi tadi ada teman yang mondok di Temboro ya. Iya. Nah jadi pengen ikutan seperti itu lah ya. Ya. Siapa nama temannya tadi? Nama temannya Taufik Orrahman. Taufik Orrahman. Iya. Oke, siapa tahu nonton? Boleh di komen di bawah. Iya. Jadi tadi Temboro berapa lama? Temboro 2 tahun juga. 2 tahun. Bang. Lalu bisanya gabung ke Sohibul Quran itu gimana? Nah ini nih waktu perpulangan kan. Ada perpulangan dari pondok. Oke. Pas pulang ke rumah tuh, nah malum lah suasana pondok sama suasana rumah itu kayak beda banget gitu kan. Beda jauh ya. Orang-orangnya juga beda kan. Iya benar. Nggak hidup suasananya kalau bisa saya bilang gitu. Nggak hidup. Memang tergantung ke diri sendiri memang. Kalau kita mau ngaji, mau sholat, beda kayak kalau kita di pondok itu memang kayak penjara suci. Kalau istilah santri itu memang penjara suci. Masya Allah, penjara suci tuh guys, ada istilah baru. Penjara suci memang kayak, bahkan ada cerita kalau ada orang tuh diseret masuk surga tuh pakai rantai. Jadi memang dipaksa, makanya pondok tuh kayak memang dipaksa sholat, dipaksa ngaji. Nah, jadi kayak hitungnya tuh masuk surga itu memang kayak diseret pakai rantai gitu, dipaksa. Beda kalau kayak lingkungan rumah, kita nggak ada suasana sama sekali mengaji. Malah kita terbangkalai, malah ujung-ujungnya terjerumus ke neraka. Masya Allah. Jadi penjara suci istilahnya tapi dalam konotasi positif ya. Iya. Oke. Nah, gimana tadi ke Sohibul Qurannya gimana? Nah, tentang Sohibul Qurannya, jadi saya pas pulang dari pondok tuh cukup lama di rumah, ya kayak main sama teman-teman gitu kan. Cukup ngebosenin kali ya? Ngebosen, asli kalau bosennya bosen banget bang. Malah lebih seneng di pondok ya? Lebih enak di pondok sih bang, banyak teman-teman yang ini kan banyak berbeda tipikal sifat lah, tahu yang mana orang-orang ini. Nah tuh teman-teman, ternyata lebih seneng di penjara suci, nggak ngebosenin, malah di rumah yang bilang. Ufek sendiri bilang itu membosankan ada di rumah. Karena apa? Karena udah terbiasa ibadahnya teratur ya, terjadwal ya. Oke, lanjut. Tahu pondok ini tuh Sohibul Quran ya. Itu nggak sesebut namanya lah bang ya. Intinya saudara perempuan saya dari anak paman saya. Itu dia nggak nyaranin sih, cuman ayah juga bilang nih katanya mau mondok, katanya mau fokus Quran katanya. Kalau di Al-Fatah Temboro itu kan kemarin mainnya kitab sama Quran juga, jadi kayak pusing mana yang mau didahuluin dulu. Jadi katanya ya udah ikut sepupu aja, saudara yang di Sohibul Quran, dia Ahwat. Mungkin sekarang lagi proses pengabdian ya sekarang. Beda sama saya ya. Beliau udah berapa lama? Udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Masuk 4 tahun. Udah 4 tahun. Mungkin udah selesai hafalannya? Hafalannya sudah bang. Masya Allah. Jadi sekarang tinggal pengabdiannya ya? Tinggal pengabdiannya. Masya Allah. Beda. Saya taunya memang ya dari beliau ya, tahu Sohibul Quran ya. Karena dia yang mondok sini dulu kan, dari saudara-saudara saya dia. Mau menonjol sih orangnya, memang kayak setiap ada lomba gitu pasti ikut juara sebelum masuk ke Sohibul Quran. Masya Allah. Udah berapa lama sorry. Iya. Udah berapa lama di Sohibul Qurannya? Nah, masih baru bang. Baru kayak jalan 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Masya Allah. Tapi meskipun 2 bulan, semangat tetap membara ya? Siap bang. Masya Allah. Nah, teman waktu di SMK, ada juga nggak yang mondok juga? Sohib atau Besti mungkin waktu di SMK? Kalau di SMK kayaknya nggak ada ya, lebih ke kuliah, lebih pengen ke sekolah-sekolah tinggi itu universitas ya. Kurang kalau mau mondoknya. Kurang mau mondoknya. Memang tergantung dari diri sendiri, bahkan hidayah itu memang kan tergantung. Mungkin dari Bangka itu nggak banyak yang bisa mondok mungkin. Itu pun memang dipilih. Makanya kalau kita bilang hidayah itu bisa dibeli, saya beli mungkin Pak. Cuman karena nggak bisa dibeli ya hidayahnya. Kalau hidayah bisa dibeli, kita beli. Masya Allah. Ini banyak quote-quote yang kita dapat ya ngobrol. Ini kayak ngobrol receh tapi
kalau dimaknai secara mendalam luar biasa. Betul. Kalau teman yang masih di Temboro masih banyak. Banyak banget bang. Bahkan dari segala provinsi gitu. Bahkan ada yang kayak Kamboja gitu. Oh, dari luar Asia ya. Asia lain maksudnya. Kamboja, Thailand. Bahkan anak kelas saya itu ada yang Thailand. Saya ngomong sama dia juga kayak dia harus training bahasa Indonesia juga dulu kan. Susah lah. Banyak suku juga. Banyak suku. Bahkan memang di setiap provinsi itu campur memang itu setiap kelas. Bahkan umur tuh nggak jadi pengaruh buat kita belajar. Mau dia umur 40 nih dalam sangkup, memang itu waktu belajarnya itu memang itu pelajaran anak MI, Ibtidaiyah, tapi dia masuk terjun ke situ walaupun usianya kayak udah 40, 30. Bahkan ada yang udah bersama istri, udah punya anak itu ikut ke situ, berkecimpung di dalam ruang lingkup seperti pembelajaran kayak kita belajar kitab gitu. Nggak mandang usia sih memang. Bahkan ada yang 10 tahun, 11 tahun itu sewajar-wajarnya aja satu kelas dalam ruang itu. Kita kalau belajar nggak mandang umur. Intinya kita mau belajar cari ilmu, upaya kita untuk akhirat kita gimana. Kita belajar itu agar kita pintar, kita agar tahu dah agama ya. Jadi seperti peribahasa bilang, menuntut ilmu dari mulai buayan ya, sampai ke liang lahatnya. Nah iya itu Bang. Masya Allah ada di sana ya. Oke Ufa, jadi kalau misalkan kita lihat dari runutan perjalanan hidup, dari mulai lahir, sekolah, SMK, kemudian sempat kuliah, dan akhirnya mondok, pasti kan banyak orang-orang yang dalam tanda kutip berjasa lah ya dalam hidup Ufa sendiri ya. Entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu ya siapapun itu. Kira-kira ada nggak yang mau Ufa sampaikan ke orang-orang yang mungkin, atau boleh disebut kira-kira siapa sih yang menurut Ufa yang paling berjasa sampai Ufa sampai ke titik ini gitu, sampai dapat hidayah sampai ke mondok? Silakan. Kalau saran saya sendiri, orang yang paling berjasa itu orang tua kita, yang mana memang dari kecil gitu, apalagi ibu ya, itu kayak guru pertama, orang yang mengajarkan kita dari sejak kecil. Bahkan nggak ada henti-henti, bahkan kita dalam kandungan itu mereka sanggup. Ya barangkali ibu nanti menonton atau ayah menonton, silakan, nggak apa-apa, ungkapin aja. Misalkan apa yang mau disampaikan ke ibu ataupun ke ayah ataupun ke orang yang tersayang, silakan aja ungkapin, apa-apa. Buat ibu dan ayah, terima kasih udah ngerawat Ufa dari kecil sampai sekarang. Bahkan Ufa bisa sampai terus sekolah, belajar, menuntut ilmu. Banyak pengalaman yang Ufa dapat. Itu semua berkat usaha ayah dan ibu yang siap banting tulang, cari kerja sini-sini, makan rela gitu, panas-panasan demi Ufa. Terima kasih ayah ibu. Sayang sama ibu sama bapak. Masya Allah. Dan kalau dikasih satu kesempatan doa yang terbaik untuk ibu, terutama juga untuk ayah, kira-kira doa apa yang mau Ufa panjatkan ke Allah untuk dikabulkan untuk ibu dan ayah? Kalau buat doa ibu sama ayah, mudah-mudahan umurnya dipanjangkan lagi, disehatkan selalu, biar bisa lihat Ufa sukses nantinya. Amin. Pas pulang bisa nunjukin apa hasil yang Ufa bisa buktikan di depan ayah sama ibu. Itu doang. Amin ya Allah. Intinya terima kasih lah buat ayah sama ibu yang udah berjasa banget. Ya. Nah itu demikian tadi obrolan kita bersama Ufa, mungkin beberapa menit tapi insya Allah memberi kita motivasi, memberi kita insight-insight yang lain yang mungkin selama ini kita nggak tahu gimana dunia mondok. Ternyata yang orang mungkin di luar sana agak masih ragu ataupun belum mau mondok. Nah, tadi dengar kisah Ufa, semoga menginspirasi dan menjadikan semangat untuk mondok.
Demikian dari kami, semoga kita bisa bertemu lagi dalam program SMK yang berikutnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang Fa. Ya, Itu. ya. Semangat.